Pemirsa, puluhan pencari kerja pingsan akibat terinjak-injak. Berharap mendapatkan pekerjaan, ribuan orang rela antre di acara Jakarta Job Fair 2022. Awal ketika saya buat ini mau tawarin proyek cuma buat web gitu ke klien, kadang mereka lihat, ini anak Papua bisa kah? Anak startup pasti tahu problem statement ya, jadi kita harus punya problem statement dulu gitu. Kenapa sih pengen bikin sebuah bisnis gitu? Orang-orang yang punya privilege sama yang enggak tuh banyakan yang enggak punya. Sedangkan yang enggak punya ini pilihan karirnya tuh dikit gitu. Dengan aturan ini kan bisnis keluarga masih serba tradisional lah istilahnya gitu. Jadi yang ngeliat mereka tuh minder gitu. Saya masih ingat betul ditepuk pundak saya dong. Wah keren, kok iso ya nasi ngoyong ini ya gitu langsung gitu. Dia baru sadar ternyata memang masyarakat kita itu aneh-aneh ya. Orang tua dominan di Kalimantan Timur ini mungkin lebih bangga anaknya masuk industri pertambangan, industri oil and gas gitu. Jujur sih awal ketika kuliah ya tidak kepikiran ke bisnis. Awalnya hanya pikir ya mungkin terjun ke politik atau harapin pulang ke Papua ya. Mungkin ya ke dunia PNS lah gitu. Tapi ketika sampai di Jogja pas kuliah itu sudah mindset saya sudah mulai udah lihat dunia beda lah. Nah itu ya rasakan saya mau bagaimana untuk buat contoh lah supaya teman-teman kita di Papua sana ya kita ada pilihan lain selain hanya mungkin kebanyakan ya mau jadi pemain bola ya sudah macam Boas, mau jadi penyanyi ya banyak lah suara, tapi hal-hal industri kreatif itu belum ada. Awal kali kita memulai usaha itu ketemu dengan seorang petambak ya. Dia punya cita-cita simpel, ingin kuliahkan anaknya begitu ya. Tapi dia resah atau khawatir ya tidak mampu membiayai sekolah anaknya kemudian hari. Padahal di suatu sisi kalau kita lihat tambak ini sebenarnya potensinya juga bisa melebihi potensi dari tambang itu sendiri. Ya, contohnya di sini ada lahan 1 hektar. Nah, optimumnya di sini bisa produksi 1-2 ton. Namun waktu awal kita ke sini produksinya hanya 300 kilo. Ya, waktu saya tanya kenapa Pak produksinya cuma 300 kilo? Dia bilang, Mas kita bingung mau jualnya kemana kalau produksi banyak-banyak. Harganya pun sekarang masih relatif murah. Nah, disitulah waktu pertama kali kita tergerak untuk bantuin akses pasarnya para petambak-petambak dan nelayan-nelayan yang ada di Kalimantan ini, Mas. Saya alumni Hetero Startup for Season 2 itu pada tahun 2021. Saya berawal daftar itu ya saya kan ikuti Instagramnya Pak Ganjar. Kan kebetulan Pak Ganjar pada saat itu masih jadi gubernur Jawa Tengah. Nah itu lihat dari Jawa Tengah ini dari sekelas provinsi aja udah buat ada event yang terkait macam startup gini, udah tak daftar. Itu saya di Papua dengan masih idenya belum real, belum ada apps-nya, masih ide. Pertama kali taunya Hetero for Startup itu kita dari grup WA. Jadi mama yang dapat info dari dinas, terus kita ya daftar gitu. Waktu daftar itu ya nothing tulus aja gitu. Kayak ya udah kalau nggak keterima juga nggak masalah gitu, nggak berharap masuk gitu. Habis itu ternyata pas pengumuman kita keterima, itu surprise banget sih, dan lawannya kan ribuan orang waktu pendaftaran pertama itu. Terus ternyata juga bisa masuk sampai ke 10 besar dan akhirnya ke 3 besar dapat juara 3 itu unexpected banget sih. Karena aku waktu itu tuh ngerasa ngelihat teman-teman yang lain UKM bisnis-bisnis yang lain itu kayak keren-keren banget, terus udah profesional, tertata kayak gitu kan. Terus sedangkan aturan ini kan bisnis keluarga masih serba tradisional lah istilahnya gitu. Itu pesertanya ada dari NTT, ada dari Kalimantan, dari Sumatera, terus dari saya Papua sendiri, dari Jawa juga sampai ke sini. Awal itu, saya kaget juga. Terus sampai ke sini lihat teman-teman ini ada yang sudah punya bisnis, sudah ada investor, ada yang sudah jalan gini. Terus dengan saya masih ide gini, terus saya bilang, aduh, mati sudah. Itu perasaan amburadul, mau malu, mau bagaimana, bilang, kalau malu tidak apa-apa, mereka pasti paham, saya dari Papua juga, tidak apa-apa. Gitu. Momen-momen di Hetero yang buat saya nggak pernah saya lupakan itu, saya mungkin orang paling bodoh sendiri di seluruh peserta Hetero. Tapi jadi menariknya adalah karena teman-teman sesama peserta ini tahu Jackboy, saya ceritain perjalanan kami di Jackboy, sehingga beberapa malam itu kalau malam teman-teman datang ke kamar nih sambil ngajarin saya,
walaupun mungkin bukan kompetisi ya di sana, tapi tetap kan ada kompetisi sebenarnya. Tapi justru nggak ada kompetisi dengan teman-teman setara di kelompok kami, di kelompok tekno itu. Buat saya, sampai sekarang pun teman-teman itu komunikasi terus dengan saya, dengan kami kalau ada kabar-kabar apa. Nah itu momen-momen yang akhirnya membuat loncatan pola pikir saya berubah, bisnis Jackboy berubah. Yang dulu ya yang penting kami jalan gitu, jalan. Yang penting nggak rugi, nggak merugikan gitu. Nah ternyata nggak hanya itu aja. Jadi senang banget ya waktu itu selain ketemu teman-teman mentor, teman-teman sesama founder juga. Jadi kita juga dikasih kesempatan buat ketemu sama berbagai macam perwakilan dari berbagai macam sektor gitu. Jadi ada dari pemerintahan, ada yang dari swasta dan lain-lain. Nah sempat juga ketemu Pak Ganjar waktu itu, senang banget karena beliau datang mengisi sesi talk show, sharing-sharing insight gitu. Terus juga sempat mengunjungi beberapa booth juga gitu. Jadi teman-teman startup itu sempat dikunjungin dan disupport sama beliau. Kalau nggak salah pitchingnya sama di depan Pak Ganjar. Karena yang maju terakhir itu di final day mama, karena aku belum pede waktu itu. Terus akhirnya tanya sama panitia, boleh nggak kalau yang final day itu mamahnya. Waktu pas saya lihat yang maju waktu final day itu anak muda yang bisnisnya keren-keren, yang sudah tertata rapi, bandingkan dengan Naturalin itu masih tradisional cara-caranya. Karena kan ya memang saya sendiri bukan background yang punya pendidikan tinggi. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya cuman learning by doing semua gitu. Jadi Hetero for Startup itu kick off 2020 akhir, kami startnya 2016, sebenarnya udah jalan 3 tahun mau ke 4 tahun. Kemudian waktu Hetero for Startup itu yang season pertama, pesertanya adalah teman-teman startup yang lain dari Jawa Tengah. Yang membuat saya kaget, pertama adalah ternyata banyak startup di luar kota Semarang. Dan yang lebih mengagetkan ternyata mereka-mereka ini juga nggak kecil banget. Kami jadi merasa bahwasanya dengan mengikuti program ini kita jadi punya dua sisi gitu. Pertama kita bersyukur gitu ya, karena kita bukan orang yang baru tahu dan kemudian baru mulai gitu. Tapi yang lain itu kita juga jadi tahu bahwa kita nggak bisa sombong terus-menerus gitu ya. Ternyata di balik Jawa Tengah yang kelihatannya itu sentrisnya di Semarang, ternyata teman-teman di daerah juga punya potensi yang luar biasa. Program HFS ini kita dikumpulkan di Solo itu waktunya seminggu, Mas. Namun sebelum itu kita udah melewati masa yang panjang. Mungkin ada hampir 6 bulan atau berapa bulan gitu, Mas ya. Ya sampai akhirnya kita diberangkatkan ke Solo. Ya 2 kali kita berangkat ke Solo, Mas. Momen pertama kali kita ke Solo itu yang pertama dikumpulkan dulu ya biar kenal sesama penggiat startup lain, teman-teman dari luar kota. Begitu terus kita dikasih banyak outbound yang sangat tepat untuk mengasah leadership, termasuk juga manajemen bisnis teman-teman peserta Hetero itu, Mas. Momen kedua Hetero Startup yang di Solo itu saya kebetulan bergantian bersama founder yang lain biar juga merasakan kemeriahan dari Hetero for Startup ini. Di situ keren banget karena momennya ada penghargaan ya dari Hetero dan juga ada kesempatan buat ramah tamah kepada Gubernur Jawa Tengah yang waktu itu Pak Ganjar Pranowo, bertemu di kediamannya beliau. Ketika saya diajak datang lagi di Hetero for Startup season 3, saya tambah kaget tuh. Ketika luas banget gitu. Dan banyak banget yang lagi-lagi berpotensi dan dari daerah-daerah yang saya sendiri nggak familiar gitu. Jadi menurut saya is very happy ketika kita adalah ikan lalu kita ditemukan ikan-ikan lain yang ternyata lebih keren gitu. Jadi kita nggak gampang puas. Pertamanya kita juga nggak nyangka ya bahwa Pak Ganjar selaku gubernur waktu itu ingin bertemu dengan anak-anak muda, terutama penggiat startup yang digagas sendiri oleh beliau ya, Hetero ini. Kita alhamdulillah juara 3 dapat kalau nggak salah 25 juta ya. Itu terus habis itu kan fresh money. Nah itu kita belikan buat beli bahan baku sekitar 1 ton. Terus habis itu ya kita berjalan kayak gini, terus kita juga bisa jadi ekspor, banyak dikenal. Jadi setelah Hetero for Startup itu menang, kita di-shoot sama banyak dari dinas juga di-shoot gitu. Terus akhirnya masuk ke YouTube Pak Ganjar. Nah dari situ kita dapat reseller-reseller, pembeli-pembeli gitu. Dan itu exposure-nya subhanallah banget. Terus kita jadi diajak pameran-pameran. Terakhir kemarin ke Jakarta di Krianusa sama Inakraf ya, itu alhamdulillah banget.
Ya momen pada saat event Hetero Startup for Season 2 itu ya puji Tuhan Pak Ganjar ya dia mampir di tempatnya, duduk tempatnya saya ya tanya-tanya malahan pegang bahu, weh kamu nih buat apa ya, kenapa gini, saya bilang saya buatnya gini, keresahan saya di daerah ini. Pak Ganjar bilang, oh bagus ini anak muda yang bagus yang buat terkait keresahan daerahnya. Sampai situ Pak Ganjar disampaikan ke panitia mereka begitu, oh nanti setelah ini saya kunjungi, nanti saya mau Daniel sama-sama dan saya kita ngobrol di depan. Nah itu kebetulan ya saya ada salah satu teman saya dari sebelah dari Aceh juga, kami berdua yang sama-sama diundang Pak Ganjar untuk ngobrol. Nah, Pak Ganjar tanya kondisi di Aceh, kondisi saya di Papua ya, kami jelasin ya Aceh dan Papua kan tidak jauh beda lah, jelasin terkait hal-hal yang ruang-ruang publik atau wadah-wadah kreatif yang disediakan Pemda gitu. Pak Ganjar tanya bagaimana di sana, kami sampaikan ya di sana ya kesempatannya belum terbuka luas. Nah itu kami kenapa lihat kebetulan Jawa Tengah buat gini, kami datang ikut, kami daftar. Pada saat itu ya dari yang foto sama Pak Ganjar, nah itu ya saya bisa upload di media sosial bisnis saya lagi, dan itu yang makanya buat meningkatkan branding lagi lah. Itu yang makanya mulai klien-klien beberapa percaya ini mereka udah sampai ke Pak Ganjar nih, bagaimana ada dapat klien, nah mulai. Kalau perkembangan bisnis Jawaban sendiri yang pasti menurut aku mungkin udah mengikuti yang dibilang mentor ya. Jadi harus bertumbuh, jangan 2 kali lipat aja, tapi lebih dari itu gitu. Jadi kalau ditarik lagi, terakhir aku ikut Hetero itu kan 2022 awal. Dari Jawabannya sekarang itu kondisinya udah jauh banget sih. Mungkin dari sisi revenue, income, sampai ke growth-nya aku sendiri sebagai founder itu juga ngebantu banget. Berkat jaringan-jaringan yang ada di Hetero juga kita banyak akses ketemu dengan orang-orang yang berpengaruh ya, di dunia entrepreneur maupun startup. Contohnya Bitfish ya, ada beberapa kali bertemu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita sempat bertemu dan membuat sebuah program bersama. Kita juga ada ketemu dari sosok-sosok inspirasi seperti CEO GoPay, dan ada juga dari beberapa pengusaha-pengusaha nasional yang mungkin sebelumnya kita nggak ada kepikiran buat bisa bertemu dengan mereka gitu. Momen terbaik dari Hetero ini adalah ketika kami ikutan Hetero for Startup Season 1, waktu itu sampai final top 5, tapi jurinya adalah Pak Ganjar. Waktu itu yang beliau tanyain tentang lindungi tentu, ini emang ngasilin duit ya mas, gitu. Itu seingatku cuma itu. Kemudian di waktu yang lain, waktu berjalan 16 Agustus, malam tirakatan, masih inget tuh. 16 Agustus tahun 2023 tahun ini gitu, beliau dapat ditemui oleh para peserta Hetero for Startup Season 3. Sebagai salah satu alumni, saya diminta untuk ngasih testimoni. 2 minggu sebelumnya, saya tuh menyponsori acara. Dalam pertama hidup Lindungi Hutan tuh kami nyponsori event nasional ngadirin capres-capres waktu itu. Ngeluarin uang 30 juta. Cuma untuk ketemu Pak Ganjar nyerahin satu dokumen tanpa ngobrol. Di 2 minggu setelahnya, saya ketemu on free dan dapat tanggapan. Jadi dari situ saya belajar bahwasanya ketemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat gitu ya, itu tuh bisa jadi sesuatu. Saya dapat momen cukup beruntung karena saya kebetulan duduk paling depan jajaran dengan Pak Ganjar. Saya jadi sempat diskusi cerita tentang JKW, saran-saran beliau, sempat nanya. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang mungkin nggak dapat kesempatan, saya dapat akses lumayan lah. Bahkan saya sempat memakaikan beliau rompinya JKW. Sebenarnya udah saya siapin dari rumah gitu. Kalau saya ketemu Pak Ganjar, saya nanti mau pakai atribut JKW lah gitu. Karena saya biasanya gitu ngiseng ya. Dan saya dapat momen itu. Tapi sebenarnya sebelum tak pakai kan, Pak Ganjar sudah nggak, iki mesti kanggo aku iki kan. Iya Pak gitu akhirnya. Ya wis tak nggone ndi gitu akhirnya. Akhirnya dipakai sama Pak Ganjar waktu itu. Ketemu Pak Ganjar bukan dari sampai saat Hetero saja, tidak, di luar lagi. Pada saat kemarin baru sempatan ketemu ya, kemarin pada saat ulang tahunnya itu ya saya bertemu Pak Ganjar pas keluar, udah Pak Ganjar saya langsung samperin toh, langsung tunjukin foto yang Hetero. Pak Ganjar, oh loh kamu ya? Pas sedang iya Pak, saya Daniel yang hari itu ikut ini. Pak Ganjar rangkul baru tanya bagaimana perkembangan bisnismu. Saya bilang Pak, dari yang semenjak ikut Hetero itu udah aplikasi saya yang awal hanya ide ini sudah berbasis website ya, di Play Store, di iOS ya, sudah berjalan dari awal dari Hetero itu sampai sekarang bisnis saya sudah berjalan. Kita yang penggerak di industri kreatif, bisnis, saya sendiri ya ibaratnya dari timur Papua lah. Masih datang dengan ide, masih dengan malu, minder, tapi dengannya terobosan Pak Ganjar yang masih menjabat sebagai gubernur, itu
membuat saya sampai berkarya sampai saat ini ya. Harapan saya lagi untuk yang hetero, bukan hanya sekedar ada di Jawa Tengah. Mungkin bisa hetero Indonesia Timur ada, hetero Indonesia Tengah. Nah itu harapan dan mimpi besar. Dengan program dan gagasan ini ya saya yakin sekali sih. Itu udah bisa memajukan Indonesia. Saya yakin sekali karena ya yakin dari yang saya rasakan sendiri. Nah itu. Aku berharap semoga Hetero for Startup bisa membantu makin banyak founder yang kayak Cynthia gitu. Terus selanjutnya mungkin jangan lupa untuk ini sih, membuat event-event tambahan gitu ya buat alumni-alumni. Harapannya kami yang alumni ini juga ada wadah supaya kita bisa terus berjejaring dan berkolaborasi. Semoga banyak lagi teman-teman startup yang bisa merasakan euforia dari Hetero for Startup ini. Harapan saya bagi Hetero ini bisa jadi penengah di antara orang-orang yang masih jauh di belakang dan orang-orang yang udah jauh ke depan. Biasanya orang yang di belakang merasa nggak punya kesempatan, merasa ditinggalkan. Sementara orang yang di depan merasa bahwasanya lintasannya dia, lombanya dia yang akan dia menangkan sendiri. Harus ada pihak yang mau di tengah. Nah, ketika ini jalan, harapannya tuh beneran bisa saling berkontribusi dan bersinergi. Untuk saya berharap tidak hanya selesai sampai di sini, di season 3 gitu. Ada season-season selanjutnya, kalaupun diperkenalkan mungkin saya malah pengen ikut lagi. Bayangkan kalau model-model Heterospace itu ada di banyak kota di seluruh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kreatif tentu akan meningkat drastis dan impact-nya ya lebih ke secara nasional, ekonomi nasional akan membaik. Yang terakhir, makasih banget buat Hetero udah ngasih kesempatan ke aku pribadi dan juga Naturalin. Aku jadi tahu banyak banget sebenarnya di dunia ini tuh banyak hal yang bisa dibisniskan gitu. Saya seneng banget pernah ikut program Hetero for Startup dan saya bangga jadi bagian Gen Hetero Indonesia. Terima kasih untuk Hetero for Startup telah berikan kesempatan bagi Liputan dan startup-startup lain untuk berkembang. Ini akan jadi sebuah cerita dan catatan tersendiri buat saya tentang perkembangan bisnis saya. Terima kasih, saya Daniel dari Indonesia Timur. Saya bangga jadi Gen Hetero Indonesia. Bye-bye.